Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Tridianda dengan BP 2001-0021 akan menjelaskan mengenai konsep biaya, klasifikasi biaya, dan objek biaya. Yang pertama, pengertian konsep biaya. Konsep biaya merupakan biaya berbeda untuk tujuan berbeda, different costs of different purpose. Tujuan berbeda menunjukkan keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Berbeda keputusan, maka berbeda pula klasifikasi biaya yang digunakan. Yang kedua, klasifikasi biaya. Yang pertama, berdasarkan kemudahan penelusuran biaya, traceability. Terbagi akan dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Lalu, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi. Yang pertama, ada biaya produksi. Adalah semua biaya yang terjadi pada fungsi produksi yang terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, ada biaya pemasaran. Adalah semua biaya yang terjadi pada fungsi pemasaran seperti gaji karyawan pemasaran, biaya iklan, dan ongkos angkut penjualan. Yang ketiga, ada beban administrasi dan umum. Adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum, seperti gaji karyawan dan biaya penyusutan peralatan pada departemen personal, akuntansi keuangan. Lalu, berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama, biaya tetap. Adalah biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas dalam batas relevan tertentu. Sedangkan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik. Contohnya adalah beban penyusutan mesin dengan metode garis lurus. Lalu ada biaya variabel. Adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional dengan perubahan output driver aktivitas. Sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas elemen relevan tertentu. Contohnya adalah beban fotokopi, misalnya 100 per lembar. Lalu ada biaya semi variabel. Adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional dengan perubahan output driver aktivitas, mirip biaya variabel, dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas, mirip biaya tetap. Contohnya adalah beban listrik dengan sistem Obermann dan KWH pasca bayar. Yang ketiga ada objek biaya. Objek biaya, cost object, adalah segala sesuatu yang dulu dan dihitung biayanya seperti produk, jasa, proyek, pelanggan, pemasok, merek, aktivitas, departemen, dan program. Nah, contoh objek biaya yang pertama produk. Contohnya semen. Yang kedua jasa, contohnya jasa penerbangan Padang Jakarta. Yang ketiga proyek, pembangunan Bandara Internasional Minangkabau BIM. Yang keempat pelanggan, pemegang kartu kredit Emas Gold Card BNI. Yang kelima merek, contohnya minuman ringan dengan merek Coca-Cola yang dijual oleh PT Coca-Cola. Yang keenam ada aktivitas, yaitu pengecekan bahan baku yang diterima. Yang ketujuh ada departemen, seperti departemen produksi PT Semen Padang. Dan yang kedelapan adalah program, contohnya program atletik Universitas Andalas Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Farhani, nomor BP 20010032. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang akuntansi biaya. Pengertian dan fungsi akuntansi biaya. Akuntansi biaya didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis berbagai unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk.
fungsi akuntansi biaya. Yang pertama, untuk menghitung biaya pokok produk. Yang kedua, merinci harga pokok produk. Ketiga, sebagai informasi dasar terkait perencanaan biaya dan beban. Keempat, sebagai data proses penyusunan anggaran. Kelima, sebagai informasi biaya untuk pengendalian. Selanjutnya tentang hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan adalah akuntansi keuangan memiliki sebuah tujuan utama untuk melakukan penyediaan dari informasi keuangan yang berbentuk laporan keuangan untuk eksternal kantor. Akuntansi biaya adalah sebuah bentuk integral dari akuntansi keuangan dikarenakan akuntansi biaya akan membantu akuntansi keuangan untuk melakukan penghasilan dari informasi biaya akurat dalam bentuk laporan keuangan. Selanjutnya, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen memiliki tujuan untuk melakukan penyediaan dari informasi keuangan terhadap manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan. Akuntansi biaya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan karena akan menghasilkan informasi biaya yang akan dibutuhkan oleh akuntansi manajemen untuk memberikan pertimbangan kepada manajer. Selanjutnya tentang peranan kontroler, akuntan biaya, dan manajer keuangan atau bendahara. Peranan kontroler. Kontroler adalah nama lain dari manajer akuntansi. Kontroler memiliki peranan penting dalam aktivitas perhitungan biaya, perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan perbaikan berkelanjutan. Peran kontroler adalah mengembangkan sistem informasi akuntansi, baik untuk tujuan pelaporan internal maupun eksternal. Selanjutnya tentang peranan akuntansi biaya dan manajer. Akuntansi biaya. Akuntan biaya. Akuntan biaya adalah staf pada Departemen Akuntansi. Akuntan biaya membantu tugas kontroler, terutama dalam menghitung biaya dari suatu objek biaya secara akurat dan tepat waktu. Sedangkan manajer keuangan atau bendahara, peran manajer keuangan atau bendahara adalah mengelola dana, yaitu sebagai mendapatkan dana dalam biaya murah dan menginvestasikannya dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Perdana Taqwa dari BP 20010053. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya tradisional. Baik, akuntansi biaya tradisional hanya membedakan biaya produksi ke produk. Dan akuntansi biaya tradisional dikembangkan pada lingkungan operasi menjadi 3, yaitu padat karya, 2 produk standar atau homogen, 3 persaingan rendah. Dan baik, perhitungan harga pokok produk relatif mudah karena produknya bersifat standar dan tidak beragam. Harga pokok produk dihitung dengan pendekatan perhitungan harga pokok berbasis fungsi atau unit organisasi dan tidak berbasis aktivitas atau proses bisnis. Biaya produksi klarifikasi menjadi 3 komponen, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan harga pokok produk dihitung setelah produk selesai dibuat, sehingga ketidakefisien dalam proses produksi tergabung pada harga pokok produk. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya kontemporer. Akuntansi biaya kontemporer dikembangkan pada lingkungan operasi. 1. Padat modal atau mesin. 2. Produk beragam. 3. Persaingan tajam. Biaya produk berubah dari 3 komponen menjadi 2 komponen, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya konversi. Perubahan mendasar dalam akuntansi biaya
kontemporer adalah fokusnya pada aktivitas atau proses, bukan pada unit organisasi, dan ditunjukkan untuk pengurangan biaya secara berkelanjutan Kaizen costing. Perhitungan harga pokok telah berkembang di antaranya 1. Perhitungan harga pokok berbasis aktivitas. 2. Perhitungan harga pokok Kaizen. 3. Perhitungan harga pokok daur hidup produk. Dan 4. Perhitungan harga pokok target. 5. Black Flash Costing. Perhitungan harga pokok daur hidup produk diterapkan terhadap produk yang memiliki umur pendek. Dan target costing umumnya diterapkan pada tahap pengembangan produk baru. Dan black flash costing diterapkan di perusahaan yang telah mengimplikasikan konsep just in time atau JIT untuk persediaannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan.